YouTube Let's Go, hari ini balik lagi di channel Bungkus yang bangga makanan Indonesia. Dan beneran bangga makanan Indonesia karena hari ini kita di Pati. Pertama kali kita konten di Pati, guys. Yang namanya Pati. Nasi gandul nggak sih pertama kali? Let's go! Subscribe boleh ya? Boleh lah. Boleh. Oke, apa kabar kalian semua? Gue hari ini kebetulan baru nyampe Pati. Perjalanan dari rumah gue dari Ciputat jam 12:30. Ya istirahat bentar sampai Pati jam 10:30-an. Lumayan panjang perjalanan kita ya, Dis ya. Jadi gue beneran kerucuk, lapar banget, belum makan besar sama sekali. Mumpung gue sampai Pati, gue langsung pengen nyobain yang khas banget di Pati, yaitu nasi gandul. Karena udah banyak banget komen, mungkin orang Pati yang nyuruh gue cobain nasi gandul khas Pati. Makanya gue sekarang udah ada di depan nasi gandul Pak Harjo. Ini kita lihat tadi di Google Maps, ratingnya cukup tinggi dan review udah banyak, Dis. Jadi pasti ini enak nih. Kita cobain dulu. Gue sebenarnya nggak punya bayangan nasi gandul itu kayak gimana, pakai apa aja lauknya, bumbunya apa, sama sekali belum ada bayangan. Jadi kita bakal cari tahu bareng-bareng. Let's go. Assalamualaikum. Permisi Ibu, Mbak. Bu, mau nanya-nanya sedikit soal nasi gandul, boleh Bu? Kebetulan saya baru nyampe di Pati, baru banget. Langsung kepikiran di kepala tuh harus makan nasi gandul. Pak Harjo. Generasi kedua. Oh, banyak anaknya dari Pak Harjo. Dulu Bapak. Happy birthday. Oh, enggak, bukan ya. Iya. Oh, ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, Bu atau Mbak ini? Ibu Sumi A. Ibu Sumi A dulu Pak. Bapak merintis dari tahun berapa ini? Tahun 82, Mas. Berarti ini salah satu nasi gandul yang tertua apa gimana, Mbak? Oh, enggak juga, banyak ya. Tapi ini yang salah satu yang populer. Nah, saya kan baru pertama kali ke Pati. Sebenarnya nasi gandul itu apa sih, Bu? Nasi yang itu di atas piring, kasih daun. Tapi dulunya itu dipikul, Mas, keliling desa gitu loh. Oh, jadi makanya gandul itu. masih mempertahankan itu pikulan kayu karena dulu dipikul kemana-mana, digandul. Oh, yang membuat itu nasi gandul itu kuahnya itu sebenarnya kuah pakai gulai kah? Oh, santan. Bumbu-bumbu khas kalau nasi gandul itu terbuatnya kuahnya dari apa ya, Bu? Kelapa, santan. Santan? Sama rempah-rempah, Mas. Rempah-rempah, laos. Kencur, jahe. Oh, dan dimakan pakai lauk-lauk jeroan sapi. Ini seperti ini iso, daging, otak, sama ini jeroan jantung, hati, babat. oh, macam-macam. Ini kesukaan saya semua. Sapi saya nggak ada yang nggak suka. Kalau saya makan komplit ini biasanya berapa, Bu? Per porsi. Kalau pakai daging dua-dua. Tapi paling murah orang kalau misalnya ke sini nggak punya uang 20.000 bisa paling murah Bisa, makan ada berapa? apa-apa. Dapat apa aja? Setengah pakai lauk 20.000, Pak. 20.000 pas. Lauknya daging tetap dapat. Nah, kalau yang ada di dalam kayaknya juga ada. Oh, minta juga dikasih, Bu ya. Ini di dalam ini ada apa? Jeroan-jeroan juga, Mbak? Enggak, kulit buat rajangan. Oke, kalau gitu saya mau cobain seporsi. Boleh. Tapi karena saya perjalanan jauh 10 jam, saya mau pakai semuanya boleh? Boleh. Oke. Habis. Insya Allah. Nasi boleh segitu deh. Ini sambelnya kok beda, Bu? Ini dikasih kuah gitu biar encer. Sambelnya pakai sambel hijau. Iya, betul. Kecap manis Kecap nggak? boleh manis. Pakai apa ini? Otak. Mau otak sapi mau. Ya. Daging, Bu. Daging, Bu. Nih kalau porsi yang kayak gini dagingnya kayak satunya berapa kalau mau nambah? 17.000. Oh, 17.000. Terus apa lagi? Kulit berarti 82 Bapak mulai itu jualan di pikul. Betul. Baru akhirnya pindah ke tempat yang seperti ini. Oh, di depan. Dari Bapak mikul akhirnya bisa ngontrak di sini dan ibaratnya punya Bapak paling senior ya, Bu. Kalau di sekitar ini. Karena saya lihat ratingnya paling tinggi di Google. Oh, makasih. Masih kurang. Kasih ulasan ya, Mas. Iya, Bu. Paru ada lagi, Bu? Ada dong. Mau paru, Bu. Habis gratis loh, Mas. Ya bener, Bu. Iya, Wah, ya, Pak ya. jadi enak baru nyampe digratisin. Jangan deh, Bu. Oh, ini ada yang khas nih, Bu. Betul. Ini tempe apa nih, Bu? Kalau ini, Bu. Tadi kayaknya tempe kering. Tempe crispy. Tadi saya udah nyobain satu. Kok rasanya kayak paru, Bu ya? Kayak seperti daging. Iya, kayak paru kering gitu, Bu. Kedelai itu. Aja. Ini pembuatannya gimana sih, Bu? Kalau ini biasanya? Mentah. Diginiin, Mas. Terus digulungin oya-oyan, garam sama kunir, tumbar gitu dikendorke terus digoreng. Oh, digoreng sampai 1 jam, kering. Mas. 1 jam. Jadi
ini biasanya buat teman makan nasi gandul. Oke, rambang boleh Bu, bawang goreng. Bu, ini kan sapinya banyak nih Bu, berarti tiap hari harus sedia minimal berapa Bu? Kurang lebih ya 50 kilo. 50 kilo ya Bu ya. Yang paling banyak rata daging, jeroan. Oh gitu. Pakai otak, pakai paru, kulit daging. Sebenarnya masih ada lagi limpa, babat, hati, jantung. Jantung kayak apa Bu? Ini yang panjang itu Mas. Belum pernah nyoba Bu, pakai Bu. Boleh. Lihat, Ibu terakhir dapat pesanan kayak gini banyaknya kapan Bu? Satu orang Bu? Jenengan apa? Ya saya doang Bu. Berarti saya emang buat sejarah ya di warung ini ya. Betul. Makannya paling kalap, teksturnya kayak daging ya Bu ya. Kayak hati. Coba saya cobain deh sekali deh. Ini sedikit. Lebih kayak daging ya, lebih kayak daging, enak banget. Nah, umumnya memang nasi gandul itu kalau orang Pati makannya malam-malam atau sarapan juga ada. Sarapan bisa. Sebelum kita selesai makan, ini kan saya banyak banget nih Bu. Kalau boleh dihitung duluan harganya kira-kira saya berapa Bu segini Bu? Porsi ngamuk guys ya, bukan porsi yang sebenarnya. Kalau makan di sini karena 20.000 bisa dapat nasi sama daging ya Bu ya. 80.000 ya nggak apa-apa. Nggak setiap hari kita makan nasi gandul. Kayak nyobain ya Bu. Oke, perdana banget kulineran di Pati langsung disambut nasi gandul. Kenapa nasi gandul? Karena dulu bawanya di gandul dipikul guys jualannya. Even sampai Pak Arjo ini udah jualan di tempat seperti ini masih mempertahankan ini bekas gandulannya ini karena sejarah ya guys ya. Nah anyway ini yang gue pesen, gue langsung ngamuk, gue nggak mau makan cuma dikit karena seharian gue belum makan dis. Nah ini yang gue pakai. Ini sebenarnya porsi 22.000 itu kalian udah dapat nasi gandul sama daging. Tapi karena gue ini porsi ngamuk, gue pengen nyobain ada dagingnya juga. Terus ini ada kulit. Aduh ini kulitnya udah kulitnya udah dari tadi tuh bikin gue makin mana karena gue suka banget sama kikil ya. Ada otak sapi juga, ada jantung, ada paru. Kita coba langsung guys. Gue pengen nyoba kuah santannya sebenarnya ya. Kuah santannya nasi gandul pertama di hidup gue. Bismillah. Yuk. Dan makannya di atas daun pisang gitu guys, ini kayak semur, tapi ada santannya. Santannya bukan tipe santan kayak soto Betawi gitu. Ini santannya light, jadi nggak bikin enak. Terus kita langsung pakai ini guys. Ada otak, ada kulit, dan ada paru. Yuk. Daging sama otak. Otaknya digoreng sama kasih telur. Dan untuk segala bagian sapinya, dari daging, paru, jantung, semuanya itu cara bikinnya itu dia direbus dulu, habis itu dibacem dan digoreng. Jadi prosesnya banyak guys. Enak. Wah, ini gue ditantang sama Bu Sumiah untuk makan pakai suruh, tapi pakai daun pisang. Kayak orang dulu, alasnya daun pisang, sendoknya juga dari daun pisang. Gini caranya ya. Bisa gue. Oke, tuh. Kita tambah sambal. Sambelnya enak banget, sambal hijau. Sambelnya dapat jeroan. Jadi sambelnya juga pakai santan dari cabai hijau, terus masih ada jeroan sapi di dalam. Kalau kalian makan satu porsi dengan daging aja dan nasi gandul ya, itu mungkin lo akan ngerasa masih belum seboring gua karena Bu, isinya banyak banget dan isinya rata-rata karena dibacem dan santannya rasanya cukup manis dan pakai kecap juga kebetulan. Jadi gue butuh sambal. Nah, sambalnya nice banget karena pakai sambal hijau. Sambalnya pedes. Oh, kalian harus nungguin vlog-vlog playlist edisi Pati gue yang lainnya. Kalau biasanya gue tuh sering banget konten pakai jersey apa dis? Chelsea, klub kebanggaan gue dari London. Cuman khusus di Pati nih, nanti kita bakal bawa local pride. Gue bakalan konten pakai jersey klub lokal dari Pati. Kalau kalian tahu Persipa. Jadi gue nggak cuman pakai jersey dari London ya, kita ke Pati juga kita support juga. Boleh nggak dis? Boleh. Nanti kita gue pakai jerseynya, tungguin. Jadi mungkin orang Pati fans dari Persipa, Pati Fosi, tunggu gue punya kejutan buat kalian di vlog Pati gue berikutnya. Oke ini, kita butuh sesuatu yang kriuk-kriuk guys. Otak itu adalah menu terakhir yang gue pesen kalau di restoran Padang. Maafin gue tau banyak banget fans otak di luar sana. Cuma di sini otaknya karena dibikin pakai telur juga. Jadi lo nggak ngerasain otak kayak otak bule karena otaknya digoreng, dicampur telur juga ini. Kalian lihatin teksturnya tebal banget. Tapi ketika kalian punya kriuk, bahkan sekilas lo kayak nggak makan tempe, kayak makan paru. Oh coba di sini dis. Lo makan ini nggak ntar? Makan lah. Makan ya? Iya. Nggak mau ngasih.
Gue pikir-pikir dulu, porsi masih banyak. Sambil gue mikir Yudis boleh makan apa enggak ya? Habis. Kalau habis kan katanya gue beli gratis. Boleh. Nah baru lo boleh makan. Tapi lauknya selalu ya. Nasi kuah sambal sama tempel. Soalnya kan tadi gue yang nyetir dari Semarang sampai Pati. Itu juga bentar doang. Gue 2 jam lu 4 jam ya. Gue baru tau kikil di Bacem seenak itu. Ini udah jelas hancur KWK. Dengan Pati ke nasi gandul Pak Harjo. Gue masih bisa ini mah, lauknya nambah lagi sebenarnya. Cuman berhubung ada jam 11 malam, kita kontrol dulu. Setengah 12. Setengah 12. Enak. Kita lihat before tadi piring gue semana. Sepuluh menit kemudian kosong dan gue sebenarnya masih kuat, tapi kita simpan amunisi buat besok ya. Masih banyak kuliner Pati kayak soto kemiri, masih banyak lagi yang harus gue cobain yang khas banget di Pati ini. Langsung kita bayar ya. Lu bawa duit kan? Gue belum ke ATM. Nggak bawa duit gue. Tinggalnya kamera lo ya? Nggak, KTP lu ada kan? Nggak ada, nggak bawa. Hah? Nggak bawa? Nggak bawa. Bu, yang biasa cuci piring siapa bu? Biasanya bu? Yang cuci panci aja bu. Saya nggak bawa uang. Kameramen saya bisa saya titipin 2 minggu. Saya balik lagi nanti bawa uang. Enggak bu ya? Gue bisa nyetir sendiri 9 jam doang udah gampang. Lihat dulu dong, kumis mana kumis? Nih Yudis, mungkin ada penonton baru yang penasaran sama mukanya Yudis. Mukanya kayak gini. Semoga lu nyesel udah penasaran sama mukanya Yudis. Karena ya udah gini aja. Nun saya bu. Ini karena saya tadi sudah makan sebanyak itu dan seyogyanya saya baru pertama kali ke Pati ya. Jadi mau nggak diterima, mohon maaf ini bu. Yo, jangan bu. Iya, nggak apa-apa bu. Nanti kunjungan kedua bu boleh. Kunjungan kedua. Ini kedua malah bayar. Oh, kunjungan kedua malah bayar. Ya nggak apa-apa, saya bayar terus nggak apa-apa. Kunjungan ketiga, keempat, lima baru gratis nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke bu, atau ya itu. Oke, enggak bu, enggak beneran bu. Tak enggak. Tetap ibu. Saya ikhlas beneran bu. Saya mau sebagai pembeli biasa aja atau buat ibunya atau apa gimana, monggo bu diterima, mohon maaf. Yuk bu, nggak apa-apa bu. Oh iya, foto-foto nanti kita foto. Kalau nggak dibayar saya nggak mau foto. Nah ibu sukses selalu, semoga nasi gandul Pak Harjo ini bisa lestari sampai generasi ke-10, sampai generasi ke-11, sampai generasi semuanya tetap rame ya bu ya. Karena ini nasi gandul Pak Harjo ini jadi sejarah saya pertama kali makan nasi gandul di Pati di tempatnya Pak Harjo, tempatnya Bu Sumiah sekarang ibu. Sehat-sehat selalu ibu ya. Makin sukses teman-teman. Kalau Pati, ibu ini buka dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Jadi kalau jam 10 baru nyampe Pati, misalnya dari Jakarta atau dari manapun kalian, langsung ke Pati Pak Harjo. Mantap, dari dagingnya semuanya dimasak dengan perfect lah pokoknya lah. Bu, saya pamit bu. Sampai bertemu lagi, sehat-sehat bu. Oke, menyenangkan banget baru pertama kali nyampe di Pati langsung dapat makanan enak, nasi gandul pertama kali, senang banget. Bisa kalian samperin kalau lagi jalan-jalan ke Pati atau kebetulan lagi lewat Pati. Karena nasi gandul ini di Jakarta juga ada, cuman gua nggak pernah nyoba, ada di sini. Alamat lengkap sama Google Maps seperti biasa akan gue taruh di deskripsi. Share ke teman-teman kalian, subscribe channel Bungkus. Gua upload rutin 3 kali seminggu. Setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, playlist Pati ini bakal gue puter kayak seminggu sekali. Excited banget, gue nggak tahu besok mau kemana, jadi tunggu aja video selanjutnya di minggu depan. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik, boleh komen di bawah. Atau boleh juga DM ke IG-nya Yudis, @yudisrautm. Siapa tahu nanti next visit gue ke Pati, oh harusnya lu nyoba ini, nanti akan gue cobain. Tapi kalau Yudis biasanya sombong, kalian bisa langsung serang second account-nya Yudis di @tolcipali. 123 piece and too sweet. Gue clueless banget sebenarnya, belum research ke Pati harus kemana, jadi kalian harus komen di bawah. Gue nggak tahu makanan Pati yang enak di mana. Bukan makanan turis ya, makanan orang lokal yang biasanya lagi dimakan di sini.